Data IMF, memang Indonesia bukan yang terendah di ASEAN, tapi masih kalah jauh dari Malaysia. Yang katanya menjadi Indonesia emas, ini malahan Indonesia jadi cemas. Karena minusnya akhirnya menjadi tambah besar. Nah, kalau di Malaysia itu, aku kalau lagi lihat-lihat lowongan kerjaan itu, aku nggak ngelihat ada tulisan maximum age gitu loh. Fisik tinggi minimal harus sekian, berat badan minimal harus sekian, harus berpenampilan menarik, bahkan saya nemu ini lihat. Jadi pemeran hantu aja harus berpenampilan menarik. Halo, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dan dipermudahkan segala urusannya ya. Oke teman-teman, nah ini ada berita terbaru kan. Kalau dulunya gaji minimum di Malaysia itu Rp1.500. Nah sekarang sudah naik ya menjadi Rp1.700. Wow, best lah ya untuk kalian para pekerja ya, setidaknya ada juga dilebihkan lagi kan. Nah itu gaji standar saja kan, belum lagi nanti ada gaji allowance lah, ada lagi tambahan bonus dan lain-lainnya ya. Oke, nah Sari menjumpai satu video ini baru-baru saja ya videonya. Berita daripada Indonesia itu membahas tentang pendapatan warga RI ataupun Indonesia kalah jauh dari tetangga. Dibahasnya itu mesti ada juga daripada Malaysia ya. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa ya. Dikatakannya di sini pendapatan warga kita itu kalah jauh ya teman-teman. Ya ada setujunya juga. Tapi sebelum Sari membahasnya, kita tonton dulu videonya ya. Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri, tapi mungkin karena memang rumput sendiri kualitas airnya jelek atau kurang dirawat. Termasuk soal pendapatan warga. Di tahun 2025 ini pendapatan warga RI ternyata masih saja kalah dari negara-negara tetangga. Kita akan bahas dalam 2025 pendapatan warga RI masih kalah jauh dari tetangga. Kita langsung lihat dari slide yang jiran pertama. ya, tetangga. Di 2024 PDB per kapita Indonesia ini mencapai 4.960,3 dolar Amerika Serikat per tahun, atau kalau dirupiahkan ini sebesar 78,6 juta rupiah. Artinya sudah naik 3,64 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai PDB Indonesia atas harga berlaku mencapai 22.139 triliun rupiah di tahun lalu. PDB per kapita ini menunjukkan besaran pendapatan rata-rata dan juga kemakmuran sebuah negara. Kalau makin tinggi artinya ya semakin makmur. Sayangnya PDB per kapita kita belum juga sampai di angka 5.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Diharapkan di akhir 2025 ini bisa menembus angka tersebut. Kalau memang tercapai, ya ini artinya sebuah milestone ya yang harus diapresiasi. Sayangnya masih kalah jauh dibandingkan dengan tetangga kita di ASEAN. Kita akan cek slide berikutnya. Berita pun membandingkan juga dengan berdasarkan data tetangga, IMF, memang Indonesia bukan yang terendah di ASEAN, tapi masih kalah jauh dari Malaysia, bahkan dari Thailand. Singapura ya tentu saja ya ada di urutan pertama. Lalu ada Brunei Darussalam ini di urutan kedua, lalu baru Malaysia dan Thailand, lalu baru Indonesia di sini. Di bawah nah, memang lagi ya. Di bawah Indonesia masih ada juga Vietnam dan juga ada Filipina. Vietnam ini pertumbuhannya signifikan dengan loncatan PDB per kapita hingga 300 dolar Amerika Serikat di tahun 2024. Bisa jadi Vietnam akhirnya menyalip Indonesia di tahun ini. Sayangnya meskipun pendapatan per kapita Indonesia memang bukan yang terendah, tapi pengeluaran warga malah lebih besar dari pendapatannya. Kita akan cek slide berikutnya. Lebih banyak pengeluaran pula. Kita pahami dulu ya, selisih ini didapatkan dari penghitungan gaji yang dikurangi dengan pengeluaran. Dan menurut data Mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 atau Susenas dan juga Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2021, menurut data tersebut di tahun 2021 selisih gaji warga usia 17 hingga 40 tahun di Indonesia ini semuanya minus. Di tahun 2021 minusnya mencapai 65.529. Lalu diproyeksi di tahun 2030 ini minusnya bertambah hingga 118.986. Sayangnya di tahun 2045 yang katanya menjadi Indonesia emas, ini malahan Indonesia jadi cemas karena minusnya akhirnya menjadi tambah besar begitu sampai 431 ribuan per bulannya. Kenapa? Karena ternyata kenaikan pengeluaran warga lajunya lebih besar daripada kenaikan upah.
Nah, inilah bedanya Indonesia dengan Vietnam. Meskipun PDB per kapita kita sebenarnya lebih tinggi, tapi kalau di Vietnam kebutuhan dasar seperti rumah dan makanan ini diberikan insentif yang sangat tinggi oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia, apalagi di kota-kota besar, harga sewa tempat tinggal ini sangat tinggi sehingga pengeluaran banyak yang akhirnya tersedot untuk biaya tempat tinggal. Maka itu menurut LPS juga tabungan individu yang di bawah 100 juta semakin menurun di periode tahun 2021 hingga 2024 kalau dibandingkan dengan di tahun 2016 hingga 2019. Berbeda dengan tabungan di atas 5 miliar rupiah yang justru kenaikannya signifikan. Artinya apa? Kelas menengah semakin miskin, tapi kelas atas justru semakin kaya. Kita akan cek slide berikutnya. Gitu ya, memang gitu di Indonesia Lalu nih. apa sih alasannya? Diakui oleh perbankan memang banyak upaya bank untuk menarik para nasabah tajir. Sehingga ya pasti tabungan orang kaya jadi terlihat lebih banyak juga begitu. Nah, nasabah kaya biasanya memilih untuk menaruh dananya di produk-produk investasi yang akhirnya kekayaannya terus bertambah berlipat menggulung seperti bola salju. Sedangkan di kelas menengah, yaitu tadi di slide sebelumnya, pengeluarannya saja lebih besar dari pendapatan. Jadi gimana mau nabung, gimana mau berinvestasi. Tapi tentunya banyak faktor yang menyebabkan kelas menengah ini sulit naik kelas. Dan kenapa hanya ya? sedikit yang bisa sejahtera. Faktor lainnya itu adalah karena banyaknya pungutan liar atau pungli dan juga korupsi. mendunia ya. Pungli ini tersebar di berbagai layer mulai dari perizinan usaha hingga logistik. Sehingga beban usaha ini menjadi berat. Korupsi juga bukan hanya terjadi di kalangan atas ya, tapi di bawah pun ini semuanya juga sudah terlibat korupsi. Akibatnya efisiensi investasi menjadi rendah, penegakan hukum tidak berjalan dan pungli ini sudah menjadi bagian dari sistem yang berjalan turun-temurun. Harus ada Pungutan komitmen liar ya. yang sangat tinggi untuk memberantas pungli, tapi entah harus mulai dari mana. Ibaratnya kanker ya, ini sudah komplikasi, butuh lebih dari sekedar kemoterapi. Sudah Lalu apakah pemerintah menjalar siap ya. melawan kepentingan banyak pihak untuk bisa memberantas pungli? Kita tunggu gebrakan apa yang bisa diberikan, karena ya harapannya ya tetap menjadi Indonesia Emas 2045 ya, bukan Indonesia Cemas. Cemas 2045. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baiklah kita akan membahas ya. Tadi itu padahal tahun 2025 itu sudah direncanakan menjadi Indonesia Emas. Tapi kalau macam ini ceritanya takutnya jadi Indonesia Cemas katanya. Nah, masih banyak yang perlu dibenahi ya. Korupsi, pungli ini juga memang salah satu ancaman ya. Sudah macam menyebar daripada kita mau mencari kerja pun ya. Ada juga orang-orang yang oknum-oknum katanya itu yang mencari kesempatan ya. Kalau kita masuk ke suatu pekerjaan pun kita harus memberikan uang dulu baru boleh kita terima kerja ya kan. Padahal kita niat mau mencari uang, tapi sebelum kita kerja pun dimintai uang dulu. Juga ada dikatakannya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya. Ya memang itulah realitinya, kalian lihat sendiri kan. Tapi yang Sari lihat kalau di Malaysia ini, di sini tuh macam setara semuanya orang-orangnya ya. Tak ada yang terlampau miskin. Kalau di sana itu ya, Sari pun start daripada di Malaysia, Sari boleh membedakan kehidupannya itu tidak sama ya. Kalau di sana itu ada yang miskin, ada yang kurang sangat. Kalau di Malaysia ini ya, orang-orang yang biasa saja pun masih boleh menikmati makanan-makanan dekat restoran kan. Bolehlah ada uangnya juga kan. Tapi ya itulah bedanya ya teman-teman. Nah tadi juga dikatakannya itu pendapatan lebih sedikit, lebih banyak pengeluarannya. Seharusnya kan pendapatan kita lebih banyak kan. Ini adalah satu problem juga ya. Jadi tidak boleh menabung ya, seperti kalau di sana itu, kalau kita bicarakan soal kerja ya, kerja dan juga pendapatan ya, kadang juga tidak sesuai yang Sari lihat ya. Contohnya kalau selalu Sari bahas itu tentang guru honorer itu ya. Pendapatan mereka pun sangat tidak berbaloi dengan kerja mereka yang mengajarkan. Gajinya itu ada yang 300.000, ada yang 500.000, 3 bulan sekali dibayar. Nah itu yang sangat memiriskan ya. Tidak seimbang lah dengan kerja kita dan juga pendapatan kita. Kita cakap-cakap pasal kerja ya. Di sini Sari ada jumpa satu video. Nah, di sini dikatakannya beda cari kerja di Malaysia dan juga di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia katanya banyak pakai orang dalam. Ini juga salah satu pungli halus ya gitu. Oke teman-teman, kita tengok dulu beberapa videonya. Nanti kita akan bahas seperti apa.
cium. Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Yap, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia. Padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixway. Jika kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan, serta lokasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia. Bedanya cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka kalau buka lowongan kerja, mereka akan tulis usia maksimal. Dan usia maksimalnya itu ada yang 24, Oh, masih muda lagi tuh ya. 27. Aku jarang banget lihat yang enggak tulis maksimum Umur. usia. Lah, umur aku aja April besok 35. Gimana coba mau ngelamar? Kan jadi takut ya lihat ada tulisan kayak gitu requirements-nya. Nah, kalau di Malaysia itu aku kalau lagi lihat-lihat lowongan kerjaan itu aku nggak ngelihat ada tulisan maximum age gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya iseng-iseng coba aja buka job street, terus di settingnya itu ganti country, terus iseng-iseng aja deh lihat-lihat di requirements-nya itu. Kalau negara lain aku nggak tahu ya. Kenapa lamar kerja di Indonesia nggak segampang di luar negeri? Lowongan kerja di Indonesia temboknya terlalu banyak. Ya batasan gender lah, umur lah, pendidikan lah. Bertele-tele ya Bahkan pendidikannya persyaratannya. harus spesifik dari jurusan tertentu saja. Belum lagi syarat fisik, tinggi minimal harus sekian, berat badan minimal harus sekian, harus berpenampilan menarik. Bahkan saya nemuin nih, lihat, jadi pemeran hantu aja harus berpenampilan menarik. Hantu Dan lowongan cantik pekerjaan di mungkin. Indonesia itu seringkali bertele-tele dan nggak sesuai dengan bobotnya. Yang saya tahu, lowongan pekerjaan di luar negeri itu straight to the point pada apa yang akan dikerjakan dan sesuai dengan bobot pekerjaan tersebut. Misalnya, lowongan yang dicari adalah seorang video editor. Requirement-nya jelas, yang dicari penguasaan software apa dan job desk-nya sesuai dengan lowongannya. Kalau di sini kan semuanya dicampur adukkan. Orang marketing disuruh pegang sosmed lah, Semua ya. orang sosmed disuruh pegang website lah. Nggak heran kan kalau cari kerja di Indonesia itu sulit. By the way, terima kasih kepada Ed Kunanes yang sudah bertanya. Halo geng, kalian penasaran kan gimana cara Malaysia ngiklain suatu loker? Yuk, aku tunjukin salah satu contohnya. Loker lowongan Nah, kerja. ini dia geng, salah satu contohnya. Di iklan itu biasanya posisi apa yang sedang dibuka, gaji yang kalian bakal dapat berapa, benefit apa aja yang kalian dapat selama bekerja di tempat itu tuh udah ditulis dengan lengkap geng. Kalau kalian tertarik ya tinggal kalian apply dan hubungi nomor yang udah tertera di iklan itu. Dan kalau kalian lihat ya, gaji yang paling kecil yaitu posisi crew service itu 2.200 sampai 2.400 geng. Itu kalau dirupiahin sekitar 6 juta lebih. Aku nggak tahu ya daerah kalian berapa UMR-nya, tapi ini tinggi sih. Nah, dan satu lagi nih aku kasih contoh yang lain. Dia kayak gini juga nih. Dia bakal kasih tahu position apa yang dibuka dan sebagainya. Ada benefit kalau kalian tertarik, kalian bisa apply secara online di barcode itu. Nah, mungkin ada keterangan-keterangan lainnya yang dikasih tahu di website itu. Wadidaw, mantep kan ya? Nah geng, udah lihat kan contohnya gimana? Nah, emang kayak gitu cara ngiklanin suatu loker di Malaysia atau lowongan kerja di Malaysia. Tapi itu untuk kayak retail, store, atau restoran ya geng. Tapi kalau kayak loker-loker atau lowongan kerja untuk yang perusahaan-perusahaan besar, mereka lebih Online ya? nge-opreknya tuh di website perusahaan mereka sendiri atau di job portal kayak di LinkedIn, Indeed, Jobstreet dan sebagainya. Kalau kalian perhatiin ya tadi, itu tuh kriterianya atau syarat ketentuannya tuh nggak ada tuh yang kayak tinggi minimal segini atau harus berpenampilan menarik dan sebagainya. Nggak ada ya geng ya. Karena yang dilihat tuh ya rata-rata yang aku based on my experience itu tuh berdasarkan knowledge kalian, skill kalian atau pengalaman kerja kalian. Wadidaw, mantep kan ya? Luar biasa. Gimana? Udah tahu kan dan atau nggak penasaran lagi kan? Yuk kalian komen informasi apa lagi yang kalian butuhkan.
teman-teman. Nah itu ya tadi itu lowongan kerja di Malaysia dan juga di Indonesia sama-sama brandnya, tapi lain pula persyaratan mencari pekerjanya. Contohnya kalau di Malaysia ini straight to the point, dia akan kasih tahu jabatan apa yang diperlukan, gajinya sudah tertera di situ ya, daripada segini hingga ke segini. Tapi kalau di Indonesia itu lebih dipentingkan berpenampilan menarik ya, tinggi badan lah, kan usia lah, apa namanya, harus cantik lah, harus kurus lah, harus seksi ke macam itulah. Ada juga katanya umur 24 tahun itu ke atas itu sudah ramai yang tidak boleh diterima ya. Padahal masih muda juga 24 kan. Itu pun susah juga ya. Makin tua makin susah mencari pekerjaan ya. Jadi apa kabar juga kalau orang yang berbadan rendah kan, pendek, susah juga mencari pekerjaan kan. Apa juga kabar untuk orang-orang yang mungkin fisiknya itu biasa-biasa saja kan, susah mencari pekerjaan di Indonesia, di negara sendiri. Nah itu kenapa orang-orang itu ramai ya bekerja ke luar negara. Nah bukan hanya syarat kerja saja, tapi kalau semuanya kita sudah penuhi, kita sudah cantik, kita sudah tinggi, kita sudah pandai dan semuanya, tapi ada satu lagi yang kita sulit untuk mau masuk ke kerja itu adalah orang dalam. Kita juga kadang ya ada orang oknum katanya itu meminta uang dulu supaya kita boleh bekerja di sana. Itu yang susahnya ya, pungli itu juga seperti yang dikatakan ya tadi itu, sudahlah seperti itu persyaratannya, pendapatannya itu pun macam tidak sesuai lah ya dengan kerja yang kita kerjakan. Nah terkadang seperti apa yang dikatakan Bapak itu tadi, kita kerja bidang ini, tapi yang disuruhnya bidang-bidang yang lainnya itu disekalikan semuanya. Itu yang susahnya. Nah, oke. Nah, walaupun seperti itu ya, syarat-syarat pekerjaan itu senang di-apply, tapi bukan untuk orang asing ya, teman-teman, kebanyakannya. Nah, itu adalah untuk orang tempatan. Nah, jangan nanti kalian dari Indonesia sana lihat lowongan pekerjaan di Malaysia ini senang-senang saja masuk. Tidak semudah itu ya. Tak segampang itu. Itu kebanyakan untuk orang-orang warga negara Malaysia ya, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, bukan senang-senang ya bagi warga negara asing boleh bekerja ya. Yang semacam-macam itu tadi biasanya di depan-depan restoran macam KFC, macam Mixue tadi itu. Walaupun Sari sudah berkawin dengan warga negara Malaysia, sudah punya visa ikut suami, tapi tidak semudah itu juga saya boleh apply kerja ya. Tapi kalau orang Malaysia mempunyai IC, orang Malaysia betul-betul ya warga tempatan, nah mereka baru senang ya teman-teman, mudah gitu. Oke, kalau Sari pun memang agak susah sedikit lah ya. Kalau mau kerja pun walaupun ada visa kena apply lagi ya, pergi imigrasi juga, minta izin juga, permit kerja lagi ya teman-teman. Nah bukan senang-senang juga. Ingat-ingat ya, nanti takutnya karena ada berita seperti ini ya, mari pula orang asing-asing ini ya kan datang ke sini dipikirnya senang-senang saja di Malaysia ini ya teman-teman, seperti itu. Nah ini ada satu video lagi ya, di sini dikatakannya gaji minimum di Malaysia itu sudah naik jadi 1.700, yang dulunya itu kan 1.500 kan. Rentak gaji minimum daripada RM1,500 sebulan kepada RM1,700 sebulan kepada semua pekerja yang layak berkuat kuasa hari ini. Penetapan gaji minimum itu sebagai bukti Kerajaan Madani sentiasa menitik beratkan soal pendapatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata, penstrukturan ekonomi hanya dianggap berjaya apabila rakyat meraih gaji dan upah yang bermakna untuk menjalani hidup dengan lebih selesa. Kerajaan juga memutuskan penangguhan kuat kuasa gaji minimum RM1,700 membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan, iaitu berkuat kuasa pada 1 Ogos 2025. Kementerian Sumber Manusia juga akan menerbitkan garis panduan gaji permulaan bagi semua sektor pekerjaan untuk rujukan pekerja. Perkembangan baru ini akan memberi manfaat kepada 4.37 juta pekerja.
Perintah gaji minimum RM1,700 akan mula berkuat kuasa 1 Februari 2025 ni untuk semua pekerja swasta. Jom saya recap siapa yang terlibat, kadar baharu bayaran gaji dan kewajipan pelaksanaan ikut situasi syarikat. Share dan repost video ni supaya lebih ramai orang tahu. Perintah gaji minimum terpakai kepada semua pekerja swasta termasuk yang bukan warga negara. Ia tidak terpakai untuk perkhidmat domestik macam pembantu rumah, tukang kebun dan tukang masak di rumah persendirian, perantis serta pekerja badan berkanun dan PBT di Semenanjung Malaysia. Bermula 1 Februari 2025, kadar bayaran gaji pokok secara bulanan adalah RM1,700 atau RM8.72 sejam. Jika pekerja bekerja selama 6 hari seminggu, mereka wajib dibayar RM65.38 sehari. Jika bekerja 5 hari seminggu, pekerja wajib dibayar RM78.46 sehari. Untuk pekerja yang bekerja 4 hari seminggu, mereka wajib dibayar RM98.08 per hari. Majikan anda wajib patuh perintah gaji minimum jika ada 5 orang pekerja atau lebih dan menjalankan aktiviti profesional tanpa mengira bilangan pekerja yang digajikan majikan. Aktiviti profesional ni termasuklah sains dan kejuruteraan, kesihatan, perguruan, perniagaan dan pentadbiran dan banyak lagi. Boleh pause untuk baca lama sikit. Majikan yang ada kurang 5 orang pekerja akan diberi tempoh penangguhan sehingga 1 Ogos 2025. Jika majikan anda menepati syarat pelaksanaan yang saya sebutkan tadi, tapi tak laksanakan bermula Februari atau Ogos ini, anda boleh buat aduan ke Jabatan Tenaga Kerja sama ada di cawangan Semenanjung Malaysia, Sabah atau Sarawak. Follow Satu.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari. Oke teman-teman, wow best ya kalian yang kerja macam ini boleh dapat gaji lebih juga ya teman-teman. Oke, nah itu adalah salah satu usaha daripada kerajaan Malaysia itu untuk mensejahterakan pekerja yang ada di sini. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bagaimana tanggapan kalian ataupun komentar kalian? Boleh bagi pandangannya di ruang komen di bawah ya. Segitu saja video kali ini. Apa-apapun, terima kasih. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.